apa yang apa namanya ya, yang dirangsang oleh Topung, apa yang diperbaiki oleh Topung, ya kan? Kalau ternyata setelah kita lihat, kita baca-baca, kita cari, nanti mohon Bapak Ibu, kalau kebetulan saya ini kan baru sedikit juga ya membacanya. Kalau ada yang punya bacaan lebih baru, kita bisa sharing di sini sejawat dokter Amri, siapa lagi ya? Tadi ada Ibu Dr. Vivi ada ya. Kalau nanti kebetulan sudah baca jurnal terbaru, mari kita diskusi di sini. Kalau yang saya sampai di sini baru ilmunya. Ya, apa yang distimulasi oleh Topung? Yang jelas yang pertama, tangan kita menyentuh apa, Pak? Kulit. Ya kan? Kulit. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sedikit keluar dari Topung. Kita bercerita tentang kulit, tapi beda. Dia punya korelasi dengan Topung. Jadi yang pertama yang distimulasi itu adalah kulit. Kulit kita kira-kira begini kalau kita potong, ambil penampangnya. Ini yang bagian luar nih yang kita sentuh pada waktu Topung, yang kita kenal dengan bagian epidermis. Ya kan? Epidermis. Tidak usah dihafal, Pak. Saya hanya menggambarkan bahwa ternyata kulit kita itu ada lapisannya ke dalam. Dan kulit ini dengan kelompoknya ini, kalau kami di kedokteran menyebut itu jaringan ikat. Ya dok ya, masih kelompok jaringan ikat. Jadi jaringan ikat yang paling besar itu adalah jaringan lemak. Itu jaringan ikat. Di bawah kulit kan ada lemak, ini jaringan ikat. Karena saya ingin mengajak Bapak Ibu cerita tentang jaringan ikat. Saya ceritakan dulu, kita lihat ke sini dulu sebentar ya, kita keluar dari Topung. Connective tissue message. Kalau bahasa kitanya apa tuh? Pijat pada jaringan ikat. Ya kan? Nah, ceritanya begini. Ya, connective tissue message ini kita singkat nanti dengan CTM, ditemukan oleh namanya Elizabeth Dike yang hidup antara 1884 sampai 1952. Jadi sudah sangat lama ya ilmu CTM ini Bapak Ibu. Sudah sangat lama. Dike menemukan CTM sebenarnya karena dia sakit. Pada waktu itu dia mengalami gangguan sirkulasi darah ke kaki sehingga kakinya itu menghitam. Jadi diperkirakan kakinya akan busuk dan dia dipersiapkan untuk amputasi. Karena ilmu yang ada mengatakan kalau kaki kita gangguan aliran darah ke kaki itu mati, atau aliran darah ke ujung-ujung ekstremitas kita itu mati, nanti ujung-ujung organ anggota gerak kita ini akan membusuk dan dia harus diamputasi. Nah, Dike dipersiapkan untuk amputasi. Nah, kemudian selain amputasi, Dike juga mengalami LBP, low back pain, nyeri pinggang bagian bawah yang hebat. Jadi dia memang tidak bisa ngapa-ngapain, dia terbaring. Dike ini seorang fisioterapis Bapak Ibu. Ya, nah pada waktu dia istirahat itu karena sakit tidak bisa ngapa-ngapain, dia raba-raba tubuh. Dia raba-raba yang sakit, dia raba-raba pinggang, dia raba-raba kan. Ternyata pada saat miring katanya dia coba meraba sekitar sakrum. Sakrum tahu Bapak Ibu ya? Ya, tulang duduk. Apa ya? Sulbi, tulang sulbi. Kemudian crista iliaca, pinggir tulang panggul. Nah, ternyata Dike itu mendapatkan ada ketegangan kulit dan subkutan, jadi kulit dan bawah kulit ya. Di sisi yang kanan lebih tegang dibandingkan kiri. Dia yang sakit kaki kanan. Dia bilang kok ini lebih tegang, ya kan? Nah, dia coba mengurangi tegangan itu dengan menekan-nekan. Ternyata setelah dia tekan-tekan di daerah crista iliaca itu, di pinggir tulang panggul itu, ya kan? Dia merasakan nyerinya berkurang. Awalnya dia merasa nyeri di daerah yang dia tekan. Bapak Ibu udah kebayang ya, ketotok ya. Nah, yang dimana dia tekan adalah di pinggir tulang panggul. Ya, nah dia merasa nyeri yang sangat, tetapi tegangan pada kulit itu berkurang, kemudian nyeri kakinya berkurang. Dia merasa muncul rasa hangat di kaki yang sakit. Dia kaget, kok bisa? Kan gitu. Waktu itu dia kaget, kok bisa? Nah, dia lanjutkan, ya kan? Dia kan penasaran nih. Kemudian dia juga merasakan gejala di tungkai kanan bawah itu berkurang. Nah, sini saya ingin katakan bahwa kalau dia lanjutkan, dia cari kok tegang sampai di Mayo,
Setelah dipanggul dicari. Ternyata dia merasa tegang sampai ke sini, sampai ke paha. Ya, dia cari sampai ke trochanter ini panggul, kemudian traktus iliotibial yang ke bawah ini yang di paha, dan di sini dia rasakan juga kekakuan. Nah, kemudian dia merasakan ada perlengketan kulit, seperti melengket, tidak bisa digerakkan kulitnya. Ya, tidak bisa digerakkan kulitnya. Dia lakukan apa namanya ya, penekanan juga di daerah situ. Ya, dia tekan sampai sini terus. Ternyata dalam waktu 3 bulan keluhannya hilang. Kakinya tidak jadi amputasi. Ternyata Dike dengan mempalpasi saja, dengan meraba-raba saja daerah yang kaku di tubuhnya, penyakitnya sembuh. Ya kan? Ya, ternyata dari penelitiannya itu, setelah dia lakukan penelitian, dia dapatkanlah kesimpulan bahwa organ tubuh kita ini ternyata sarafnya, semuanya ujung sarafnya itu ada di kulit. Jadi jantung itu, nah jadi kata di penelitiannya juga, ternyata pengobatan seperti itu bisa mengobati organ interna. Kenapa? Organ interna ini organ dalam. Karena apa? Ternyata ujung saraf organ interna itu ada di kulit, di semua kulit. Jadi di telapak tangan ada ujung saraf jantung. Itulah kenapa Bapak Ibu saya suruh tepuk tangan keras-keras tadi, supaya ujung sarafnya itu tergetar. Di mana lagi? Di kulit perut ada. Dan makin ke arah punggung, makin besar sarafnya. Makanya kita ditutup punggung terasa kaku. Kan Bapak Ibu sering kan merasakan tubuh orang seperti kulit buaya. Nah, jadi teorinya adalah pada waktu organ kita itu sakit pada waktu organ kita itu sakit, ujung saraf itu mengejang dia. Jadi 1 kali sakit kejang sedikit, 2 kali, 3 kali, makin berat sakitnya makin kejang dia. Itu dia yang kulit buaya di punggung orang itu, sering kejang saraf di situ. Itu yang kita getarkan Bapak Ibu, seperti yang dilakukan Dike. Jadi tidak hanya menguyel-uyel lemak, tidak sesederhana itu, ternyata luar biasa ternyata tutup punggung. Ya kan? Nah, ternyata bisa mengobati angina pectoris, nyeri dada, kolik ginjal, ya kan? Nah, ini Dike menemukan ada zona refleks di kulit, di permukaan kulit itu, ya kan? Nah, pada kasus-kasus gangguan fungsi katanya sering ditemukan adanya kerutan atau peningkatan ketegangan dan nyeri yang kuat pada kulit. Itu juga kenapa Bapak Ibu pernah enggak Bapak Ibu menotok pasien yang akan dipasang cincin? Saya pernah menotok, jangankan digetarkan, disentuh saja nyeri. Ya, karena ini yang terjadi Pak. Ya, karena apa? Ujung saraf yang di situ tuh kejang. Disentuh aja, teriak, wow, tidak bisa disentuh. Kenapa? Ujung sarafnya kejang. Itu yang kita lenturkan. Nah, sehingga apa? Ya kan? Nah, dia menggandeng nih kawannya, ada namanya Dr. Henry. Nah, dia akan jelaskan bagaimana kerjanya. Tapi intinya adalah, ya kan? Cerita ini adalah bahwa konektif tisu, dalam hal ini kulit sampai ke lemak ke bawah itu, ya. Nah, kalau dia digetarkan, ya, dia tidak hanya sekedar melenturkan saraf. Ternyata getaran itu merangsang tubuh kita mengeluarkan hormon dan zat-zat lainnya dengan optimal. Antara lain kalau sekarang yang sedang tren itu hormonnya adalah endorfin, prostaglandin, ada hormon-hormon yang lain. Kalau mbok siko kuliah lo kan, tapi yang jelas tidak hanya sekedar mengurai lemak Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar oh nanti lemaknya habis, dia sehat. Tidak hanya itu yang terjadi. Itu iya juga. Tapi ternyata waktu kita menggetarkan konektif tisu itu, menggetarkan lemak itu, lemak yang di pinggir itu yang kita getarkan, keluar hormon. Yang tren sekarang apa? Nah, oh ya, sedikit dulu sebelum endorfin nih. Begini kira-kira teknik CTM itu. Ya. Jadi kalau kita kan getarkan, kalau dia tidak, dia tekan, diurutnya ke sini, ditekan, dicari daerah yang kaku. Tapi dia tetap mulai dari sini. Pinggir tulang punggung. Jadi dia tidak, kalau Dike memakai tidak pakai minyak. Kenapa? Kata Dike, kalau pakai minyak licin,
licin sehingga saraf yang di kulit itu tidak terdorong. Terbayang enggak Bapak Ibu? Kalau licin itu meluncur aja tangan Pak. Nah, saya pikir itu juga kenapa Ustaz Rahman bilang kita tidak boleh pakai banyak minyak. Kenapa? Supaya ujung saraf itu kena. Tapi kalau kita pakai banyak minyak, licin, tidak tergetar saraf yang ada di kulit. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu kira-kira gini kira contoh. Nah, ini endorfin. Kalau tubuh kita mengeluarkan endorfin, salah satu keluar pada waktu Bapak Ibu tertawa waktu main perkenalan tadi. Apa fungsi endorfin? Ini dia. Ya. Dia bisa sebagai penenang. Ya. Dia dapat endorfin ini berfungsi untuk memijat jantung paru, bisa menurunkan stres, meningkatkan kadar oksigen di dalam darah, melemaskan otot, meringankan konstipasi, ini gangguan buang air besar, menurunkan tekanan darah. Bapak Ibu bayangkan ini terjadi pada saat kita menotok punggung. Kalau Elizabeth Dike, dia palpasi semua bagian yang sakit. Sakit di kaki, kaki juga ditekan. Apalagi dada yang sakit, dada ditekan. Tapi luar biasanya totok punggung, kita hanya bekerja di punggung. Kita hanya bekerja di punggung. Ternyata dia bisa menggantikan CTM, Connective Tissue Message. Nah, kemudian apalagi hormon yang keren yang keluar adalah prostaglandin. Ini mulai banyak penelitian. Ternyata hormon ini, nah ini bagus untuk, itu juga kenapa orang yang sulit melahirkan kita totok punggungnya, dia melahirkannya lancar, normal. Kenapa? Rahimnya berkontraksi dengan baik karena pada waktu ditotok keluar hormon prostaglandin sesuai kebutuhan tubuh. Itulah kelebihan totok punggung, alami, dia tidak pernah kelebihan dosis. Tubuh kita ini, dia akan menghasilkan hormon itu sesuai kebutuhan. Kalau tubuh tidak butuh, dia tidak akan produksi, walaupun kita totok terus. Misalnya butuh 1 liter, waktu kita totok sudah keluar 1 liter, tidak akan menjadi 2 liter. Dia tidak akan, nah itu dia yang alami. Ya kan? Nah itulah kenapa juga kita tidak lihat orang hamil muda kita totok abortus. Karena waktu hamil muda dia belum butuh prostaglandin, jadi tidak keluar prostaglandin waktu kita totok. Itu juga yang terjadi kenapa Bapak Ibu pernah menotok pasien gangguan darah. Saya pernah menotok pasien anemia aplastik. Semua komponen darahnya rendah. Sehingga apa? Dia mudah sekali kulitnya biru. Ya kan? Jangankan terbentur karena kegiatan sehari-hari saja biru. Tapi kita totok, kita tekan kan? Kita getarkan, tak ada biru setitik pun di sepanjang tulang punggungnya itu. Jadi tubuh itu apa ya? Dia mengeluarkan sesuai kebutuhannya. Jadi ternyata di pinggir tulang punggung itu aman. Kemarin saya ketemu pasien kanker sudah 3 tahun. Dia bilang gini, Bu, saya mau totok punggung. Ayo, mari saya totok. Totok punggung seperti apa, Bu? Begini kita lakukan penanganan. Dia bilang gini, Bu, herbalis saya bilang punggung saya tidak boleh diurut. Saya bilang saya tidak mengurut. Saya menotok. Yang saya lakukan adalah menggetarkan bahagian di pinggir tulang besar yang ada di punggung. Kalau saya Bapak Ibu bahasa sederhananya seperti itu. Kita kerja, kita totok punggung hanya menggetarkan pinggir tulang besar yang ada di punggung. Berapa tulang kita di punggung yang besar? Cuman 3. 1 tulang punggung, ya kan? Yang lurus, kita kerja di pinggirnya. Yang kedua, tulang belikat, kita kerja di pinggirnya. Yang ketiga, tulang panggul, kita kerja di pinggirnya. Kan itu saya totok punggung, beres sudah. Selesai pelatihan, silakan pulang. Ya kan, totok punggung kan cuma itu. Kalau tekniknya, kalau apa fisiknya, kita hanya menggetarkan di pinggir tulang besar yang ada di punggung. Yang lain itu tidak boleh. Di atas tulang tidak boleh. Tulang kecil-kecil tidak boleh. Di sela-sela iga boleh. Tidak kan? Nah, karena iga kan tulang kecil-kecil. Jadi saya bilang begitu, jadi totok punggung. Jadi saya hanya akan menggetarkan. Nah, tapi kalau ibu berkeyakinan seperti itu, ya saya tidak lakukan. Terus dia bilang, ya sudah kalau begitu Bu, berarti tidak urut, tidak. Nah, ternyata bedanya dengan urut itu. Kalau totok punggung, kita kan intinya menggetarkan. Getaran inilah yang bekerja sampai ke dalam. Getaran inilah yang membuat tubuh kita mengeluarkan hormon. Getaran inilah yang membuat sel punca kita aktif.
gelombang elektromagnetik yang sampai ke saraf. Bapak Ibu jangan katakan Bapak Ibu bisa menyentuh saraf yang ada di tulang punggung ya. Nggak sampai tangan kita ke situ. Jangan kecian, oh wak totok sarafnya boleh lentur. Nak talok tangan wak menyentuh lentur, nak sampai tu. Dikat wak ada dokter tu. Li tantu di malah tak saraf. Saat dalam-dalam mana kan nak dapet saraf tu. Memang enggak. Yang menggetarkan saraf yang di tulang punggung itu getaran kita. Gelombang elektromagnetik yang kita keluarkan melalui jari. Itulah kenapa juga lebih bagus dengan jari daripada tangan, daripada alat. Karena biomagnetiknya ada kalau di jari. Kalau di kayu enggak, getarannya saja. Ya. Nah, prostaglandin ini kerjanya. Dia membuat otot rahim berkontraksi sehingga apa? Bisa terjadi pengendalian perdarahan bila pada melahirkan atau pada luka. Kita luka ditotok, kenapa lukanya cepat, darahnya cepat berhenti? Tubuh kita mengeluarkan prostaglandin sehingga darahnya bisa di stop. Bagus juga ini untuk bapak-bapak nih terapinya. Nah, bantu abu, ya udah tutup punggung kan, keluarkan hormon prostaglandin, memaksimalkan kerja ginjal, melindungi lambung. Katanya kalau prostaglandin kita kurang, lambung kita akan mudah terluka, mudah sekali terluka dia. Tapi kalau ada prostaglandin dia terlindungi. Itu kenapa kita bisa menyembuhkan mah atau gastritis dengan tutup punggung, prostaglandinnya keluar. Kalau pikir-pikir cobalah Bapak Ibu, apa hubungannya lambungnya di depan, kita totoknya di belakang. Kita katakan saraf yang ada di belakang, kalau di kulit kan ujung saraf. Nah, apakah dengan menggetarkan ujung saraf bisa menyembuhkan lambung? Jadi kerjanya artinya tidak hanya sekedar menggetarkan, tidak hanya sekedar mengurai lemak, tapi yang luar biasa itu apa? Menghasilkan hormon. Tubuh kita menghasilkan hormon. Oke, nah itu tadi yang pertama dia bekerja di kulit. Kira-kira begitu kerjanya. Jadi mulai dari kulit saja dia sudah bekerja luar biasa.